Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-ilahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Orang datang kemari tidak sekedar membawa uang dalam berwisata, tapi boleh jadi tamu-tamu yang datang ke daerah-daerah wisata juga membawa sebuah culture, membawa sebuah budaya, membawa sebuah adat istiadat. Betul enggak, Bu? Sehingga mau tidak mau kadang-kadang terjadi infiltrasi budaya, percampuran budaya. Yang paling kita khawatirkan daerah-daerah tujuan wisata itu, kalau ada orang lain membawa satu budaya yang bertentangan dengan budaya kita. Betul, Pak? Nah, oleh karena itu kita perlu menyiapkan apa? Filter. Ya? Apa, Bu? Menyiapkan filter dalam rangka kita bisa menyaring, mampu kita mempertahankan budaya kita, tradisi kita. Dan tadi mungkin Pak Haji Asmawi sudah juga menjelaskan, salah satu tantangan kita juga dalam beragama ini adanya upaya-upaya dari orang lain yang ingin menanamkan pengaruh agamanya kepada kita. Dan sedengar di Belitung ini sudah cukup lumayan. Betul nggak? Bu? Ibu paham nggak, Bu? Hah? Apa yang kira-kira saya maksud? Ahlan wa sahlan Ustadz Haji Khalfi. Barakallahu fiik. Apa yang ingin saya katakan? Bahwa semakin terbukanya suatu masyarakat, tantangan yang paling kita rasakan nanti adalah apa? Mungkin ada pengaruh-pengaruh dari agama lain, dari umat lain. Betul tidak, Bu? Betul tidak? Apalagi Belitung ini sangat terkenal. Belitung Timur, itu terkenal itu. Terkenal apanya, Bu? Hah? Terkenal apanya? Terkenal kegiatan misi dari umat lain. Betul? Ini daerah misi. Daerah kegiatan mereka untuk menyebarluaskan agamanya. Jelas? Kalau ibu-ibu ini, bapak-bapak yang seusia kita ini, yang sudah 40 tahun ke atas, tidak ada kekhawatiran. Benar nggak? Yang kita khawatir anak-anak kita yang baru berumur 3 tahun, 5 tahun sekarang ini, cucu kita. Benar nggak, Bu? Nah, tantangan mereka ke depan itu berat. Terutama tantangan pengaruh dari umat lain, pengaruh dari agama lain. Oleh karena itulah, suasana keagamaan yang semacam ini terus kita hidupkan. Majelis taklim, majelis ilmu. Tetapi bukan hanya kepada ibu-ibu, bukan hanya kepada bapak-bapak. Yang paling penting majelis ilmu ini kepada siapa, Bu? Bu? Kepada siapa, Bu?
Anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu yang paling penting. Dan itu tidak bisa kita bendung. Tinggal bagaimana di masyarakat itu kita bisa bersaing. Betul? Saya mengatakan tadi di Masjid Al-Muqarrabin, di dunia ini dari sekian banyak agama, ratusan jumlah agama, ada 2 agama yang disebut sebagai agama misi. Apa, Bu? Bu? Agama apa, Bu? Pak, agama apa? Apa itu agama misi? Misi itu artinya penganut agama tertentu ingin memasukkan orang lain yang belum seagama dengan dia dimasukkan ke dalam agamanya. Itu namanya agama apa tadi? Agama misi. Agama siapa itu? Ada 2 agama di dunia yang punya paham itu. Berapa, Bu? Ibu-ibu kayaknya agak lemas nih. Hah? Tadi ibu jam berapa nyampe ke sini? Jam berapa, Bu? Habis Jumat? Oh, pantas. Orang masih pada istirahat, ibu sudah datang habis Jumat. Wajarlah lemes. Sudah gitu nggak ada snacknya pula lagi, Bu ya? Waduh, kasihan ibu-ibu nih. Berapa jam nunggu ini? Ya? Ada 2 agama misi. Yang pertama, agama Kristen. Agama apa? Nah, kalau bapak tanya, beda jawabannya. Lebih segar. Ibu-ibu agak loyo. Agama apa, Bu? Nah, ini dibuat-buat kayaknya. Kayaknya dipaksakan ini. Ya. Ada 2 agama. Pertama agama Kristen. Itu agama misi. Agama yang ingin menyebarluaskan agamanya kepada orang lain supaya masuk ke dalam agama itu. Dan itu ada perintah tertulis dalam kitab sucinya. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu ada dalam Injilnya. Namanya Injil Matius pasal 28 ayat 19. Alhamdulillah saya masih hafal. Masih ada bekasnya. Ya, Bu, masih ada sisanya. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, ke seluruh dunia pergi. Jadikan semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini agama misi. 1. Yang kedua, agama misi itu adalah agama Islam. Bu, agama apa? Kita wajib nggak mengislamkan orang lain? Wajib. Itu perintah. Di Al-Quran ayat yang senada ada. Di surat Saba ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia, bukan hanya kepada bangsa Arab. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Basyiran wa nadhira, dengan membawa berita-berita gembira dan peringatan. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi sayang sebagian besar umat manusia tidak mengetahuinya. Sama enggak dengan Kristen tadi? Bu, sama enggak? Orang Kristen wajib pergi ke seluruh dunia. Orang Islam wajib enggak? Nah, sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya diutus untuk seluruh umat manusia, tapi umurnya pendek. Apa, Pak? Bu, umurnya pendek. Berapa umur Nabi? 63. Berdakwah dari umur berapa? Umur 40. Berarti selama 40 tahun sebelum dari lahir itu
Tidak pernah dakwah Nabi. Kenapa? Karena belum ada perintah dakwah. Belum dilantik menjadi Rasul. Betul? Jadi kalau umur 40 berdakwah, umur 63 meninggal, berarti berapa tahun dakwah? Hanya 23 tahun. Selama 23 tahun itu, Nabi baru berdakwah di 2 tempat. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Nabi pernah nggak dakwah ke Mesir? Pernah nggak dakwah ke Yaman? Pernah nggak dakwah ke Amerika? Pernah nggak datang ke Indonesia? Belum. Tadi katanya wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Tapi dalam prakteknya Nabi baru berdakwah di 2 tempat, baru Makkah, Madinah. Jangankan ke Amerika, jangankan ke Cina, jangankan ke Indonesia. Ke negara-negara terdekat, Mesir, Irak, Nabi belum sampai, betul? Kalau begitu, siapa yang akan meneruskan tugas kenabian ini, Bu? Bu, siapa yang akan meneruskan? Pertanyaan saya, Pak, apakah tugas kenabian sudah selesai ketika Nabi meninggal? Belum. Karena beliau ditugaskan oleh Allah berdakwah kepada seluruh umat manusia. Tapi sayang umurnya pendek, baru 23 tahun, sudah meninggal dunia. Maka tugas berdakwah ini berpindah kepada siapa? Kepada sahabat. Sahabat meninggal dunia, pindah kemana? Generasi tabi'in. Habis tabi'in dilanjutkan oleh tabi'ut tabi'in. Sampai kepada kita sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Maka saya katakan Islam ini agama misi. Artinya setiap pribadi kita wajib menjalankan dakwah. Sebagaimana orang Kristen. Mereka juga keliling-keliling. Cuma bedanya kalau mereka keliling-keliling itu punya target. Pakai Indomie, pakai beras. Ya, pakai obat-obatan, nawarkan beasiswa. Boleh enggak? Ya nurut agama dia boleh. Di Islam boleh enggak begitu? Boleh juga. Tapi tidak boleh dengan niatnya mengiming-iming. Ya. Sekadar membantu dengan cara-cara kemanusiaan, boleh. Cuma di agama mereka tidak diatur bagaimana cara berdakwah. Kalau di Islam, diatur. Kata Allah dalam surat An-Nahl. Ayat 125. Surat apa, Pak? Surat apa, Bu? Surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu, Nahl itu apa? Lebah. Surat ke-16. Ayat berapa tadi, Bu? Hah? Nah, kan udah lupa. Baru berapa detik? Bu, surat apa, Bu? Surat apa, Bu? An-Nahl. Ayat berapa, Bu? Udah lupa. 125. 100. Bapak-bapak, surat apa, Pak? Surat apa, Pak? An-Nahl. Ayat berapa, Pak? Surat An-Nahl surat keberapa, Pak? Surat keberapa An-Nahl? Surat ke-16. Surat ke-16. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di Quran itu Allah mengajari kita bagaimana cara berdakwah, bagaimana metode berdakwah. Paling tidak dalam ayat itu Allah memberikan pedoman kepada kita, kalau Anda ingin berdakwah dan ingin berhasil dakwahnya harus dengan 3 cara. Berapa, Bu? Berapa, Bu? Surat apa itu, Bu? Nah, lupa lagi kan? Surat apa? Ayat berapa, Bu? Ayat 125. Oh, alhamdulillah. Ini mulai ditingkatkan nih. Soalnya takut ditanya nanti. Ya. Ada berapa cara berdakwah tadi, Bu?
Oh, pintar, cerdas nih ibu nih ya. Udah mulai hidup nih. Otak kirinya udah mulai hidup nih. Bu, ada berapa cara tadi? 3. Sudah saya sampaikan belum cara-caranya? Belum. Oke, yang pertama, berdakwah kalau ingin berhasil dengan cara bil hikmah. Apa? Bil hikmah. Apa itu arti bil hikmah? Hah? Ngomong-ngomong, ibu sudah berapa tahun masuk Islam? Hah? Bapak-bapak sudah berapa lama masuk Islam? Dari lahir. Kok nggak tahu artinya? Hah? Ibu bapak Muslim dari lahir tapi nggak tahu artinya? Salah sendiri. Kenapa tinggal di Tanjung Pandan? Coba ibu tinggal di Jeddah. Itu pasti tahu artinya. Betul? Saya kadang-kadang sering ditanya orang itu. Ustadz, kenapa ya kadang-kadang orang-orang mu'allaf itu lebih hebat pemahaman Islamnya dari kami Muslim turunan? Kenapa Ustadz? Saya bilang begini Pak. Bapak ibu itu kan Muslim turunan. Kalau kami mu'allaf itu kan Muslim tanjakan, saya bilang. Ya, ada Muslim turunan, ada Muslim tanjakan. Tahu? Tahu tanjakan? Nah, turunan tahu? Ya. Apa bedanya Muslim turunan dan tanjakan? Kalau ibarat kita mengendarai mobil, kalau turunan, kira-kira mobil yang diinjak rem apa gas, Bu? Bu, jalan lagi nurun, yang diinjak rem apa gas? Pasti yang diinjak rem, tidak mungkin gas. Masa nginjak gas? Orang lagi turunan. Yang diinjak apa? Nah, makanya suka telat ke masjid. Suka telat ke majelis taklim. Kenapa? Ngerem terus. Gak nyampe-nyampe. Benar gak? Kalau tanjakan. Yang diinjak rem apa gas? Rem apa gas? Pasti gas, gak mungkin rem. Makanya tancap terus, cepat sampai. Benar? Gitu. Makanya mu'allaf itu kadang-kadang baru sebulan belajar ngaji, sudah lancar baca Quran. Saya dulu malah lebih, gak sampai sebulan. Seminggu saya belajar Quran, sudah lancar baca Quran. Dulu saya belajar bahasa Arab di Libya itu 3 bulan, udah lancar bahasa Arab. Kenapa? Karena tancap gas. Tuntutan. Betul. Nah, orang Islam ini kadang-kadang harus dituntut ini Pak Haji. Dikasih tugas, dikasih tuntutan dia. Baru dia bangkit. Benar? Kalau masih suka-suka, selera-selera, itu tidak maju-maju itu. Jadi berarti ibu bapak sudah bisa bedakan antara Muslim turunan dan Muslim tanjakan. Ya. Udah tahu ya? Nah, ada berapa tadi metode Bu? Ada berapa tadi? 3. Yang pertama tadi apa? Bil hikmah. Apa itu bil hikmah? Kata ulama-ulama, bil hikmah itu bil ilmi, dengan ilmu, dengan konsep, dengan dalil, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Jadi berdakwah perlu dengan ilmu. Tentu siapa mad'unya, siapa objek dakwah kita yang perlu pakai ilmu. Itu orang-orang non-muslim yang pintar-pintar. Orang-orang non-muslim yang sekolahnya tinggi-tinggi. Orang-orang yang terpelajar. Sama mereka ini tidak bisa kita dakwah dengan ngasih-ngasih beras. Banyakkan berasnya dari kita. Betul? Nah, orang-orang begitu dakwanya pakai ilmu, pakai konsep. Anda mengatakan Islam itu agama benar, dalilnya mana? Konsepnya mana? Harus mampu kita memberikan penjelasan kepada orang lain bahwa Islam itu agama yang benar. Betul? Dengan apa, Bu? Dengan ilmu. Harus berilmu kita menjelaskan sama mereka. Bagaimana konsep Islam itu? Subhanallah. Islam itu agama yang hak. Agama apa, Bu? Agama yang hak, agama yang benar. Apa buktinya Islam agama benar? Buktinya sumber-sumber ajaran Islam itu, kitab suci agama orang Islam itu adalah kitab suci yang otentik.
kitab suci yang valid, kitab suci yang konsisten, kitab suci yang tidak berubah-ubah. Dan kitab suci orang Islam itu bisa dihafal dalam kelapa lagi. Bisa dihafal dalam kepala, bukan luar kepala. Kalau luar kepala enggak ada isinya itu. Ya. Al-Qur'annya bisa dihafal dalam kepala. Anak-anak kecil bisa menghafal Al-Qur'an. Ada enggak orang yang bisa hafal Injil? Ada enggak orang Nasrani yang bisa hafal Bible, Alkitab? Enggak ada. Oh, ini bukti. Bukti Islam itu agama yang benar. Al-Quran itu bukan bahasa ibu kita. Kita pun tidak tahu bahasanya. Tapi itu Al-Quran kok bisa dihafal luar kepala ini loh. Bukan luar kepala, dalam kepala. Luar biasa tidak? Ini kalau kita memberikan bukti sama mereka. Ya, anak kecil bisa hafal Al-Quran. Nah, orang-orang yang berilmu butuh penjelasan yang kayak begitu. Apalagi? Coba kamu baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu, Al-Quran ini kan datang berapa abad yang lalu? 15 abad yang lalu, betul Pak? Siapa yang terima Al-Quran? Siapa yang terima Al-Quran? Bu, siapa yang terima Al-Quran? Hah? Lupa. Yang menerima Al-Quran siapa? Hah? Pak? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kenapa masih ragu ya? Siapa yang terima Al-Quran? Nabi Muhammad. Berapa abad yang lalu? 15 abad yang lalu. Nabi Muhammad pernah enggak jalan-jalan ke Maroko? Hah? Ke Spanyol? Enggak pernah. Tapi di Quran itu ada ayat yang berbunyi Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mengatakan dalam Quran, di dunia ini ada tanda-tanda kebesaran Allah, Pak. Di dunia ini kata Allah ada fenomena alam, ada dua laut hidupnya berdampingan, yang satu laut yang asin, yang satu ada laut yang tawar. Tapi ketika dua laut ini bertemu, nggak ada hijab, nggak ada penghalang, nggak ada tembok. Bertemu antara laut yang tawar dan yang asin, dua laut ini tidak bisa menyatu. Dua laut ini tidak bisa menyatu. Gak menyatu dia. Bahkan ikan-ikannya, ikan yang hidupnya di air yang tawar, tidak mau menyeberang ke air yang asin. Yang di asin juga gak mau menyeberang ke yang tawar. Di mana itu ditemukan, Pak? Di mana? Itu ditemukan di Maroko. Antara Spanyol dan Maroko, dan itu sudah dijadikan tempat wisata sekarang. Ya Ustaz Holfi. Ustaz Holfi sesekali bawa jamaah sini ke sana. Ke Maroko, mau umroh transit di Maroko. Itu fenomena alam. Dua laut, yang satu tawar, yang satu asin bertemu, gak menyatu dia. Subhanallah. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Dari mana Nabi Muhammad tahu ada fenomena alam yang seperti itu, sedangkan dia belum pernah datang ke sana? Kok ada di Quran? Al-Quran 15 abad yang lalu bercerita, tapi ditemukan itu di mana? Baru abad ini saja. Berarti ini bukti Al-Quran benar dari Allah. Siapa yang memberitakan itu? Bu, siapa yang memberitakan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Andaikan Al-Quran bukan dari Allah, andaikan Al-Quran karangan Nabi Muhammad, mana mungkin tahu dia itu. Orang dia gak pernah ke sana kok. Benar.
Ini adalah dakwah kita kepada orang non-muslim yang pintar-pintar, yang sekolah tinggi, pakai konsep, betul? Bil hikmah, dengan ilmu. Saya banyak mengislamkan orang dengan ilmu begitu. Kadang-kadang saya pakai dari Injil juga, bukan hanya dari Quran. Jadi kalau dakwah kepada mereka bil hikmah dengan ilmu. Ilmu ini bukan hanya ilmu Islam, ilmu Kristen juga bisa dipakai dakwah kepada mereka. Contohnya apa? Orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, benar nggak? Tapi Yesus nggak pernah ngaku-ngaku Tuhan. Kan aneh, ada Tuhan nggak ngaku Tuhan. Semestinya Tuhan itu kalau memang dia Tuhan, ya dia ngaku dong dia Tuhan. Ini kok nggak ngaku dia Tuhan? Justru makhluknya, umatnya, hambanya menuhankan dia. Tapi dia nggak pernah ngaku Tuhan. Kenapa tidak ngaku Tuhan? Karena memang bukan Tuhan. Benar nggak, Bu? Mana ada Tuhan lahir? Lahir itu kan sifat manusia. Benar nggak, Bu? Kira-kira Tuhan lahir masuk akal nggak? Ibunya siapa? Hah? Tuhan mati, apalagi matinya bertahun-tahun, yang ngasih makan kita siapa? Gak masuk akal, betul? Maka Tuhan itu tidak boleh mati, Tuhan itu tidak boleh lahir, Tuhan itu berdiri sendiri, Tuhan itu tidak punya teman, Tuhan itu tidak punya pasangan, Tuhan itu tidak punya anak. Nanti kalau Tuhan punya anak, wah, anak-anaknya bisa berantem itu, mengklaim ini yang ciptakan ini saya, ini bagian saya, dikapling-kapling nanti bumi ini. Benar? Akhirnya apa? Kekuasaan itu diwarisin jadinya. Wah, pokoknya lautan yang di wilayah utara saya yang punya. Gak masuk akal. Akhirnya anak-anak Tuhan berantem. Jadi Tuhan itu tidak beranak, tidak punya anak Tuhan itu. Tidak punya pasangan hidup. Tuhan itu sendiri, betul? Tuhan itu maha tinggi. Gak mungkin Tuhan itu sama dengan manusia. Benar? Maka kalau kita pakai konsep tanya dia, loh kenapa Anda menuhankan dia? Dia lahir, dia normal seperti kita, makan, minum. Bahwa dia lahir tidak punya bapak, iya. Itu karena mukjizat. Dan saya pikir yang kayak begitu bukan cuma Nabi Isa. Jangan-jangan di Tanjung Pandan ada anak lahir nggak punya bapak juga. Ada nggak di sini anak lahir nggak punya bapak? Ada. Kata Pak Haji banyak. Berarti Tuhan juga itu. Ya. Itu namanya peristiwa mukjizat. Benar. Saya kebetulan Pak, Bu, sudah mengunjungi semua tempat suci. Agama Katolik, agama Protestan, agama Islam, sudah semua saya kunjungi. Saya sudah masuk ke Vatikan. Vatikan di mana? Hah? Nah, Vatikan itu dari Pangkal Pinang belok kiri itu. Ke Vatikan tuh. Vatikan itu di negara Eropa, di Itali. Vatikan itu sebenarnya negara terkecil. Luasnya ya seluas ini aja, pekarangan ini, 45 hektar. Ada negara luasnya 45 hektar. Jumlah rakyatnya tidak sampai 1000 orang. Tapi negara. Dia berada di kota Roma. Roma itu ibu kota Itali. Itali itu beragama Katolik. Jumlah rakyatnya 61 juta. Tapi sekarang di sana yang beragama Katolik tinggal 3%. Selebihnya menjadi agnostik. Agnostik itu artinya apa? Orang yang sudah nggak percaya lagi sama agama, kecewa dengan agama. Di satu sisi dia percaya sama Tuhan, tapi dia kecewa dengan agama. Maka orang sana tinggalkan Katolik, dia memilih agnostik.
Saya udah ke sana. Mereka rame-rame meninggalkan agamanya. Saya juga sudah pergi ke Yerusalem. Udah 2 kali saya ke Yerusalem, tempat kelahiran Yesus. Saya sudah naik ke Bukit Golgata, tempat tengkorak, tempat penyalipan. Udah naik saya ke sana. Saya lihat juga luar biasa kemunduran agama mereka. Saya juga sudah ke Makkah, ke Madinah. Masya Allah, beda ketika saya masuk ke Vatikan, masuk ke Yerusalem, dengan masuk ke Makkah, Madinah. Itu beda suasana kebatinan kita. Perasaan hati kita itu beda jauh. Orang kalau masuk ke tempat suci mereka tidak ada yang nangis, saya lihat. Orang Katolik datang ke Vatikan tidak ada yang menangis. Orang Protestan datang ke Yerusalem tidak banyak yang menangis. Tapi giliran orang Islam masuk, jangankan masuk ke Ka'bah. Baru Ustadz Holpi ngumumin, bapak-bapak, ibu-ibu, bangun, bangun, bangun. Kita sudah sampai di Mekah, sudah kelihatan itu menara Masjid Al-Haram. Itu tanpa terasa jamaah langsung menangis, betul? Betul, Bu? Langsung menangis. Baru melihat apa? Menara. Nangis. Saking hebatnya magnet daripada Ka'bah itu. Apalagi kita sudah masuk Masjidil Haram. Kata Ustaz Holpi, kita sudah, itu Ka'bah, Bu, itu Ka'bah, Pak. Oh, Anda terasa, mulut langsung berucap, Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man sarrafahu wa azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw itamarahu tasrifan ta'ziman wa birran. Langsung mengucurlah itu air mata. Betul. Kenapa? Ka'bah itu punya daya tarik yang luar biasa. Saya masuk ke Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Yang saya lihat di sana ada 6 gereja. Kok aneh? Tempat kelahiran dia 6 gereja. 6 yang ngaku-ngaku dia paling benar. Apa enggak berantem tuh? Dalam hati kecil saya, andaikan Yesus itu ditakdirkan datang lagi ke Bethlehem, tempat kelahirannya, lihat gereja sudah 6, beda-beda pula alirannya, bingung dia masuk gereja mana dia. Masya Allah. Beruntung saya, Bu, Pak. Allah berikan saya rezeki bisa mengunjungi semua tempat suci. Tempat sucinya orang Katolik, tempat sucinya orang Protestan. Memang Islam itulah yang benar. Yakin, Bu? Subhanallah, masuk Ka'bah itu luar biasa, luar biasa. Nangis. Maka kepada mereka itu memberikan penjelasan tentang agama itu pakai konsep, baik konsep Islam maupun konsep Kristen. Kenapa Anda mengatakan dia Tuhan? Mana ayat mengatakan dia Tuhan? Tidak ada. Kecuali semua ayat-ayat yang menuhankan Nabi Isa itu dalam Bible, dalam Injil mereka, itu semua adalah sumbernya dari Paulus, bukan dari Yesus. Dari siapa, Bu? Dari Paulus. Paulus itu musuhnya Yesus. Dialah yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi kalau Yesus yang dipertuhan tidak pernah mengaku Tuhan. Aneh kan? Kalau di Islam, di Quran Allah mengenalkan dirinya. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Allah perkenalkan dirinya. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembah kamulah aku. Wa aqimi sholata li dzikri, dirikan salat mengingat aku. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Betul? Tapi Yesus yang dipertuhan tidak pernah mengenalkan dirinya kalau dia adalah Tuhan. Karena memang dia bukan Tuhan. Makanya ketika Yesus diangkat ke langit, diselamatkan dari pembunuhan orang-orang Yahudi dulu. Menurut keyakinan saya dulu, Yesus disalib, dibunuh dan disalib. Ngapain? Dalam rangka menebus dosa manusia. Enak betul ya manusia itu. Yang bikin dosa siapa, yang jadi korban siapa? Enak itu ajaran Kristen. Bu, yang nyuri siapa?
Yang membunuh siapa? Yang berzina siapa? Manusia. Yang jadi korban siapa? Tuhan. Kalau begitu tinggian mana Tuhan dengan manusia? Bu, tinggian manusia. Kenapa? Tuhan yang berkorban demi manusia. Wah, ini tidak masuk akal ini ajaran ini. Betul? Semestinya manusialah yang berkorban untuk Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah banyak jasanya, banyak memberikan nikmat kepada kita. Maka di Islam dikatakan apa? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah banyak kami berikan kepadamu kenikmatan. Nggak bisa dihitung nikmat itu. Bu, ibu bisa nggak menghitung nikmat Allah? Mustahil. Makanya Allah tidak menyuruh kita untuk menghitung nikmat itu. Yang disuruh apa? Kita disuruh mensyukuri aja, bukan menghitung. Kalau menghitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup. Berapa komputer kamu datangkan, berapa kalkulator menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup. Jangankan nikmat yang di luar kehidupan kita, kayak mobil, kayak rumah macam. Nikmat Allah yang ada dalam diri kita saja nggak sanggup kita hitung, betul? Maka siapa yang berkorban? Kita dalam Islam. Ungkapkanlah rasa terima kasihmu kepada Allah. Ungkapkan rasa syukurmu kepada Allah. Dengan cara apa? Fasolli li rabbik. Engkau mensyukuri nikmat Allah dengan cara apa? Bersembahyanglah engkau karena Tuhanmu. Wanhar. Dan berkorbanlah engkau karena Tuhanmu. Kita yang disuruh berkorban. Kalau di agama dulu, siapa yang korban? Tuhan yang berkorban demi manusia. Berarti manusia lebih hebat daripada Tuhan. Lebih tinggi daripada Tuhan. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Makanya orang-orang di sana, Bu, berbondong-bondong meninggalkan agama itu. Saya kebetulan dulu sebelum Covid itu rajin ceramah-ceramah keliling ke berbagai negara. Ke Amerika, ke Eropa, ke Kanada, ke Australia. Saya ceramah keliling. Saya lihat dengan mata kepala saya penganut agama Nasrani itu sudah boleh dikatakan sudah bubar. Mereka sudah berbondong-bondong meninggalkan agama itu. Bahkan mereka berbondong-bondong masuk menjadi agnostik. Percaya sama Tuhan tapi nggak percaya sama agama lagi. Karena mereka kecewa dengan agama itu. Agama menurut mereka tidak bisa memberikan solusi. Tidak bisa memberikan jalan keluar apa-apa. Sebaliknya Islam ini bangkit di mana-mana. Orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Alhamdulillah. Bahkan yang jadi mu'allaf sekarang bukan cuma manusia. Banyak di Amerika yang jadi mu'allaf apa? Gereja jadi mu'allaf. Gereja jadi mu'allaf. Jadi apa? Jadi masjid. Gereja-gereja pada jadi mu'allaf di sana. Jadi masjid. Bukan cuma manusia yang mu'allaf. Gereja pun mu'allaf. Subhanallah. Kenapa? Karena Islam itu agamanya masuk akal. Rasional. Orang Islam, Tuhanmu berapa? Satu. Siapa namanya? Allah. Di mana Allah? Di atas. Punya anak? Tidak. Punya istri? Tidak. Anak kecil gampang memahaminya. Betul. Tapi kalau agama mereka itu susah memahaminya. 3 Tuhan apa 1 Tuhan nih? Bingung itu anak-anak. Benar. Nah, makanya orang banyak meninggalkan agama itu. Termasuk saya, tinggalkan agama itu. Setelah kita Muslim, kita wajib menjelaskan, mendakwahkan Islam kepada orang lain. Supaya mereka tahu juga seperti kita, betul? Maka dakwah yang berikutnya yang nomor 2, wal mau'idhatil hasanah. Apa? Wal mau'idhatil hasanah. Cara berdakwah yang kedua itu dengan cara memberikan contoh yang nyata, yang konkret. Orang-orang awam, orang-orang petani, orang-orang miskin yang tidak sekolah, kalau kita dakwah kepada mereka pakai dalil, pakai ayat, pakai konsep, itu tidak nyambung. Yang mereka butuhkan apa? Anda mengatakan Islam agama kasih sayang, agama rahmatan lil alamin. Buktinya mana?
Ketika mereka kelaparan, kita bantu. Benar? Mereka tidak punya air, kita kasih air. Mereka anaknya putus sekolah, kita bantu. Ini saya lakukan belakangan ini kalau saya dakwah ke NTT, Pak, Bu, dakwah ke NTT. Kebetulan di pelosok-pelosok pedalaman, cara berdakwah saya dengan cara begitu. Bukan dengan ceramah-ceramah kayak begini. Bukan pakai konsep. Mereka tidak paham itu. Saya datang berdakwah ke sana dengan cara Nasrani dulu. Ya, kalau mereka tidak ada beras, kita bantu berasnya. Tidak ada air, kita bantu airnya. Akhirnya orang sana, Bu, tersentuh dengan pola dakwah yang seperti itu. Orang-orang di NTT itu berebut menyerahkan anaknya ke saya untuk diislamkan. Bapak ibunya Katolik, tapi anak-anaknya diserahkan ke saya untuk diislamkan. Subhanallah. Makanya saya bikin pesantren mu'allaf 6 biji, 3 di NTT, ada 2 di Tangerang Selatan, 1 di Bogor. Karena banyak orang tua menyerahkan ke saya, anak-anaknya diislamkan. Orang tuanya tidak muslim. Baru yang ketiga caranya apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Yang ketiga caranya berdebat, berdialog dengan orang-orang pemuka-pemuka agama di kalangan mereka. Dan itu sudah saya lakukan, Bapak Ibu. Saya lakukan debat-debat itu. Maka banyak di YouTube debat-debat saya dengan pendeta-pendeta, dengan orang-orang murtad. Lakukan itu untuk mengenalkan Islam kepada mereka. Betul? Sebab Allah mengatakan di Quran, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan kami, kata Allah. Utusan kami itu siapa? Bisa rasul, bisa ulama, bisa kiai, bisa ustadz, bisa dai, bisa mubalik. Datang ke satu perkampungan membawa misi Islam. Kalau sudah didakwahi mereka tidak masuk Islam, bukan salah kita lagi, tapi salah mereka. Betul? Kita wajib mendakwakan ini kepada mereka. Makanya IPHI ini bikin safari dakwah. Penting itu. Harus sampai ke pelosok-pelosok safari dakwahnya. Mengenalkan Islam kepada masyarakat. Baik masyarakat yang muslim maupun masyarakat yang tidak muslim. Supaya mereka kenal Islam itu apa. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Jadi Al-Quran itu sudah menuntun kita. Oh begini teknik berdakwah. Ada kalanya kita berdakwah dengan ilmu, dengan konsep. Siapa objek dakwahnya? Orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang sekolah, itu butuh konsep. Ada kalanya kita berdakwah dengan bantuan-bantuan kemanusiaan. Siapa itu? Orang-orang awam, orang yang tidak mampu, orang yang tidak sekolah. Dia tidak butuh ayat, yang dia butuhkan perutnya kenyang. Betul? Dan ada orang yang memerlukan dialog, debat. Itu tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama. Tidak bisa dengan doktrin-doktrin kayak begini. Sampaikan kepada mereka argumen bahwa Islam itu adalah agama yang benar dan agama dia bukan agama yang benar. Betul? Saya kalau jumpa ibu-ibu yang Kristen, inang-inang itu. Inang, tahu inang? Ibu-ibu. Inang. Kenapa ibu tidak pakai jilbab? Oh ya saya bukan Islam. Saya orang Nasrani. Loh. Memangnya perintah berjilbab cuma ada di Islam? Di agamamu juga ada perintah berjilbab. Oh tak ada. Oh berarti ibu tidak pernah baca Injil dong. Kan ada dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 15 itu kan ada. Bahwa di Kristen kalau ada wanita tidak berjilbab, tidak dibungkus kepalanya, disuruh botakin itu rambutnya. Rambutnya suruh botak kalau nggak ditutup auratnya. Kenapa kalian tidak baca itu? Yang laki-laki, mas, kenapa sampean makan babi? Wah enak katanya. Itu apa tidak haram? Enggak. Semua makhluk Tuhan ini halal. Semua yang berkaki 4 halal kecuali meja katanya. Bu, semua yang berkaki 4 halal kecuali meja. Itu pun karena keras. Kalau lembut habis itu.
Oh, Anda nggak baca dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dikatakan babi haram. Jadi orang-orang yang agak berilmu itu pakai konsep sama dia, ada dalilnya. Saudara, kalau ada ayat begini, coba kamu simak. Ini wahyu Tuhan apa tidak? Betapa cantik, betapa jelita engkau. Hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Kira-kira gitu ayat Tuhan gak itu? Hah? Firman Tuhan gak itu? Tadi isinya bicara apa, Bu? Bicara buah-buahan. Ya? Bicara buah dada, vulgar. Apa Tuhan berkata begitu? Tidak. Berarti ini bukan wahyu dari Tuhan, bukan kitab yang benar. Betul? Oh, kalau mereka sudah kita sampaikan ayat begini, saya yakin akan goyang imannya. Benar? Makanya ratusan-ratusan orang yang berbondong-bondong masuk Islam lewat perantaraan saya. Alhamdulillah. Rasul mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau lewat perantaraanmu ada orang dapat hidayah masuk Islam, maka nilainya sama kamu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Mengislamkan satu orang saja pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Oleh karena itulah Bapak Ibu, kita ini adalah agama misi. Agama apa? Agama misi. Kita wajib juga mengislamkan orang yang tidak Islam, tapi dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang cerdas, seperti yang saya lakukan selama ini. Tidak ada masalah apa-apa. Betul? Kalau kita sudah mengikuti metode dakwah yang ada dalam Quran, insya Allah aman. Benar? Yang tidak boleh apa? Ngejek orang lain tidak boleh. Mengejek agama orang lain tidak boleh. Dilarang keras dalam Al-Quran. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kamu ejek Tuhan-Tuhan agama lain. Nanti kalau kamu ejek Tuhan mereka, maka mereka balik mengejek Tuhan, mengejek Allah, lebih dahsyat lagi. Betul? Tidak boleh kita mengejek Tuhan mereka. Maka kalau saya dakwah, pakai ilmu, pakai dalil. Benar? Gitu. Saya dulu 3 tahun Pak Bu membanding-bandingkan ini. Kenapa saya akhirnya masuk Islam? Karena saya masuk Islam itu bukan karena lewat perkawinan, bukan karena mimpi, bukan karena iming-iming materi. Tidak, saya membanding-bandingkan lewat perbandingan agama. Saya baca konsep Islam itu lebih makul, lebih rasional, lebih masuk akal daripada agama yang saya anut waktu itu. Dan terbukti begitu saya berislam, saya pelajari memang masuk Islamnya saya adalah pilihan yang sangat tepat. Jadi itulah Islam. Oleh karena itu cucu-cucu anak-anak kita jangan sampai ada yang ragu dengan Islam ini, ya Pak. Sebab sekarang ini tantangan mereka bukan tantangan kita, tapi tantangan anak-anak kita, cucu kita hari ini berat. Kalau orang tua ini tidak peduli dengan pendidikan anak, tidak ada TPA, tidak ada sekolah ibtidaiyah, sekolah agama, hancurlah masa depan agama anak-anak kita, betul? Maka Bapak Ibu Saudara, berkumpul kita begini bukan hanya konsumsi pribadi ilmu ini, tapi untuk kita terapkan di rumah tangga kita, kita terapkan kepada anak-anak kita supaya mereka belajar agama Islam. Nah, demikian, terima kasih. Mudah-mudahan pengajian kita bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.